together, House of Grace Church Online. We're so glad you can join us today. Let's pray before we start. Dear Heavenly Father, thank you so much, Lord, for your amazing grace and love to each one of us. We believe, Lord, that you are an amazing God that always loves us, Lord. We thank you, Lord, for this beautiful day, and we believe it's going to be an awesome service. In Christ's name we pray. Amen. Let's praise God together, church. Are you ready? Here we go. So full of your favor, so full of your love, your goodness runs over, your promise is pouring over me eternally. I'm blessed to be a blessing, exceedingly abundantly. It's more than enough. Oh, I'm living in the overflow. Oh, expect the supernatural. Oh, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle for you. It's more than enough. Sing this again from the top. You're more than enough for us, Lord. So full of your favor, so full of your love, your goodness runs over, your promise is pouring over me eternally. I'm blessed to be a blessing, exceedingly abundantly. It's more than enough, more than enough. Oh, I'm living in the overflow. Oh, expect the supernatural. I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle for you, my Lord, more than enough. Church, the Word of God says that we are so blessed that we can be a blessing to everyone, amen, to anyone. We're going to declare this together. I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. I'm blessed, Lord, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. Living in the overflow. Living in the overflow. I'm living in the overflow. Expect the supernatural. I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle for you, my God, more than enough. Thank you, Lord. You're more than enough for us, Lord. Hallelujah. Hey, we're gonna worship God together. This song is called How Great Thou Art. Oh Lord, my God, when I in awesome
the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power around the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when that God is sound of spirit, send him to die. I scarce can take on the cross, that on the cross my burden gladly weary, he let him die to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sing this passage. When thou shalt come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration
ready to hear your word. In Jesus' name we pray. Amen. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang semua kepada kami semua ya Tuhan. Kau tidak pernah berubah, Kau selalu ada Allah yang selalu mengasihi, karena Kau adalah Allah yang adalah kasih. Terima kasih Bapa, di dalam kasih-Mu kami sudah diberkati dan segala hal akan menjadi baik karena kasih-Mu, karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat siang ya. Saya ingin sampaikan, jadi sharing yang saya sampaikan ini sebetulnya ada hubungannya dengan yang saya pernah sampaikan berapa tuh ya, 2 minggu yang lalu mengenai 2 berkat, ya, yaitu kita hanya diberkati 2 hal sama Tuhan. Satu adalah status kita, dan kedua adalah Dia memberikan kerajaannya, ya. Jadi kita adalah mempelai dari Bapa di surga. Sebagai mempelai, kita dapat 2 hal. Satu, mendapatkan status dari Bapa yang luar biasa tingginya. Dan kedua, kita mendapatkan berkat dari seluruh yang Dia miliki, yaitu kerajaannya. Ya, sekarang kita lihat di Yeskiel, di kitab yang sama. Apa yang dikatakan? Alkitab selalu sama. Ya, Alkitab Tuhan tidak berubah. Ya, cuman kita akan lihat hal-hal yang lain. Segi-segi yang lain. Jadi ada 2 berkat yang disebutkan di Yeskiel. Yang pertama adalah di Yeskiel 37, yang kedua adalah di Yeskiel 47. Yang di Yeskiel 37 adalah tulang-tulang yang kering yang menjadi hidup. Oke? Nah, kita lihat di Yeskiel 37 ayat 1. Saya mau bacain supaya ayatnya yang berbicara, bukan saya. Ya? Yang benar adalah begitu ya. Bukan orangnya yang preaching, tapi Tuhan yang preaching. Ya, Tuhan yang sharing. Di Yeskiel 37 ayat 1, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ya. Lalu di slide berikutnya di Yeskiel 37 ayat 4. Ya, lalu firman-Nya kepadaku, kepada Yeskiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ya. Hai tulang-tulang yang kering, ya, dengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu berikutnya di Yeskiel 37 ayat 7 di slide berikutnya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengapa-ngapatinya, lihat urat-urat ada dan daging tubuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernapas. Ya, mereka belum bernapas. Oke? Lalu, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, ya, masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjadikan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ya. Firman-Nya kepadaku di ayat 11, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Seluruh, 100% orang Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Lalu di ayat 13,
dan 14, ya. Yeskiel 37 ayat 13, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, ya, yang melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, ya. Nah, ini kita udah baca. Sekarang saya akan cepat saja membukakan ayat-ayat tertentu, ya, karena saya ada nanti ke Yeskiel 47, jadinya saya akan cepat di Yeskiel 37, ya, supaya kita ngerti. Lihat, saya lompat aja. Yeskiel 37 ayat 11 berkata, kenapa tulang-tulang itu menjadi kering? Ya, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Kaum Israel sudah kenal Tuhan, ya. Seluruh kaum Israel. Semua, seluruh. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ya. Sungguh mereka sendiri. Ada kata sendiri. Ya. Jadi orang Israel itu semuanya karena bergantung, mengutamakan kekuatan diri sendiri, mereka menjadi kering. Yang bergantung pada agamawi, yang bergantung pada usaha diri sendiri, pasti menjadi kering. Dan pengharapan akan lenyap. Dan akan berasa hilang. Padahal mereka tidak hilang. Akan berasa seperti itu. Yang bergantung pada diri sendiri, itu adalah orang-orang Israel, atau orang-orang percaya sekarang, yang bergantung pada diri sendiri, atau memberalakan diri sendiri, atau memberalakan agamawi, yang mengajarkan selalu usaha diri sendiri untuk ke Tuhan, akan selalu menjadi kering. Pengharapan hilang, artinya hidupnya habis. Ya, inilah tulang-tulang kering. Ya, tulang-tulang kering terjadinya di mana? Kalau kita baca sebelumnya, itu mereka adanya di mana? Di lembah. Dan sangat kering. Lembah yang sangat kering itu artinya apa? Padang gurun. Jadi, orang-orang yang kering itu adalah orang-orang agamawi. Yang mengikuti agamawi, yang mengikuti diri sendiri, akan berada di padang gurun dan akan menjadi kering. Persis sama seperti orang Israel pada waktu memasuk ke tanah perjanjian, mereka mendengarkan 10 mata-mata yang mengajarkan orang di Kanaan itu besar dan kuat, mereka sendiri lemah sehingga takut. Pada waktu Israel takut dan menjadi mengikuti diri sendiri, mengikuti nabi palsu, mengikuti usaha diri sendiri, mereka orang Israel masuk ke padang gurun. Dan kalau di padang gurun, orang yang masuk di padang gurun akan menjadi kering, akan menjadi sangat kering, akan menjadi tulang-tulang kering, di mana pengharapan akan lenyap. Ya, biarpun dia mengenal Tuhan, ya, biarpun Tuhannya tidak berubah, itu yang terjadi. Ya, tulang-tulang kering. Orang Israel yang mengikuti agamawi, semuanya menjadi kering. Ya, kita lihat sekarang apa yang Tuhan lakukan di Yeskiel 37 ayat 12. Oleh sebab itu, ya, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap adalah kasih karena Dia tidak pernah berubah. Bernubuatlah dan kata-kata pada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan bawa kamu ke tanah Israel. Tuhan tetap adalah kasih, karena di dalam hidup cuma ada dua. Kau mengandalkan diri sendiri, atau kau mengandalkan kasih Bapamu di surga. Cuma ada dua. Yang mengandalkan diri sendiri, pasti menjadi tulang kering. Pasti di padang gurun. Pasti akan pengharapan akan lemah. Biarpun mereka seperti itu. Yang mengandalkan kehebatan diri sendiri, mereka pasti seperti itu. Mereka berdoa 100 jam, pun mereka kurang. Mereka harus 500 jam, 1000 jam, tetap kurang. Yang mengandalkan diri sendiri. Mereka sampai saat mereka akan bilang, saya sudah capek. Betul, karena siapa? Karena mereka memberhalakan diri sendiri. Pasti menjadi tulang kering. Itu yang dari firman.
yang di Yeskiel. Tapi Tuhan berkata, yang mengandalkan pada kasih Tuhan, ya, aku akan membuka kubur-kuburmu. Kau yang sebelumnya mengikuti orang Farisi, yang berada di dalam kubur yang megah, marmer, whitewash tomb, ya, itu aku akan bisa buka kuburmu. Aku akan bisa membuat kau sadar kembali dan memulihkan yang hilang sehingga kau hidup kembali. Kau yang ikut Farisi, kau yang ikut agamawi, kau yang ikut teologi yang salah, kau akan bisa kubangkitkan kembali. Itulah dari Tuhan, ya. Itulah tulang-tulang yang kering dan Tuhan bisa bangkitkan. Sekarang kita lihat lagi di slide berikutnya. Bagaimana cara Tuhan membangkitkan? Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Bukan kau yang mencari rohku. Bukan kau yang belajar untuk berbahasa lidah. Tapi aku yang akan memberikan rohku kepadamu. Bukan kau, bukan pendeta, bukan siapapun juga. Aku sendiri yang akan memberikan rohku kepadamu. Sehingga kamu hidup kembali. Hanya pada waktu kau menerima rohku, kau akan hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dua hal, dua berkat. Kau hidup kembali dan kau akan kembali ke tanahmu. Dua berkat, ya. Statusmu kembali menjadi hidup, dan kedua, tanahmu menjadi berkat. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah. Aku adalah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Bukan kamu, bukan pendeta, bukan orang lain. Aku yang membuatnya. Ya. Bukan kepala sinode, bukan siapapun juga. Hanya Tuhan yang melakukannya. Karena dia adalah kasih dan dia adalah Tuhan. Ya, demikianlah. Ini di Yeskiel sudah dibukain, ya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi hidup datangnya dari roh Tuhan. Nah, saya mau sampaikan begini. Kita seringkali memakai kata, ya, roh Tuhan itu siapa? Roh Kudus, betul? Kita sering pakai itu. Cuman sebetulnya saya kasih tahu, di Alkitab yang pertama kali dipakai untuk menjelaskan roh Tuhan, bukan kata Roh Kudus, tapi roh Allah. Cuman bahasa orang mengganti, dan manusia mengganti itu memang bukan salah, tapi jadinya nggak tajam. Karena di Alkitab pertama kali dipakai roh Allah, bukan Roh Kudus. You tahu nggak bedanya apa? Pribadinya sama. Tapi kalau pada waktu, ya, dikatakan roh Allah, itu lain, ya. You tahu nggak roh Allah itu apa? Seperti kalau saya bilang, ini rohnya Jokowi. Artinya apa? Ini adalah hatinya Jokowi. Yang kalau di Roh Kudus itu hilang kata makna itu. Tetapi di roh Allah, meskipun Roh Kudus adalah pribadi yang benar, tidak salah, tetapi di dalam agamawi ngajarinya menjadi satu, dibedain. Padahal yang namanya roh Allah itu adalah hatinya Tuhan. Aku akan memberikan hatiku ke dalammu. Itu maksudnya. Yang berupa pribadi Roh Kudus. Itulah roh Allah sebetulnya. Alkitab itu pertama kali pakai roh Allah. Ya, coba kita lihat, ya. Di slide berikutnya saya kasih lihat. Yang disebut roh Allah itu apa? Lihat, ya. Di Perjanjian Baru pertama kali disebutkan, bukan Roh Kudus kata-katanya, roh Allah. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Daripada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah. Roh Allah. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Yang Alkitab tulis jangan diganti. Ya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Roh Allah. Hati Allah adalah wujud dari kasih Tuhan. Itulah dia. Kita selalu pakai kata Roh Kudus, saya salahin apa enggak? Enggak, tapi maknanya menjadi berubah. Karena yang benar di Alkitab, yang ditulis di Alkitab, yang lebih tinggi dari segala teologi Alkitab, tulisnya roh Allah. Ya, hati Allah. Hati Allah adalah kasih Tuhan. Itulah yang Tuhan sampaikan. Karena yang bisa mengobati tulang kering hanyalah kasih Tuhan. Bagi mereka yang menerima kasih Tuhan. Yang bisa diberkati adalah yang menerima kasih Tuhan. Wujudnya adalah roh Allah. Ya, di Perjanjian Baru, ya, disebutnya roh Allah. Jadi pertama kali disebut roh Allah turun. Waktu Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Oke? Itu seperti itu. Kita lihat lagi. Di Kejadian 1, pertama kali di Bible, definisinya dari Bible, bukan dari orang, ya. Disebutnya apa? Roh Allah. Lihat. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita dan roh Allah melayang-melayang di atas permukaan. Hati Allah, roh Allah, nafas Allah, angin Allah, hati Allah.
ya, melayang-melayang di atas dunia yang gelap. Kasih Tuhan adalah untuk menolong yang dalam kegelapan. Dari awal, bukan menghakimi. Ya, Roh Allah adalah wujud dari kasih Tuhan ke dunia yang gelap. Roh Allah adalah juga artinya seperti sama. Hati Allah, nafas Tuhan, hati Tuhan, ya, yang mengasihi yang gelap dari awal. Ya, itu ya, saya lihat ya, dikasih lihat. Ini Bible ya. Jadi pertama kali di Kejadian namanya Roh Allah. Di Matius namanya Roh Allah. Ya, kalau saya terus terang juga pakai kata Roh Allah. Karena saya tidak orang teologi. Dan saya anti mengganti Alkitab. Saya anti mengganti Alkitab. Saya ikut Alkitab. Saya tidak lebih pintar dari Alkitab. Saya ikuti yang di Tuhan tulis. Roh Allah adalah Roh Allah. Saya tidak berani rubah. Ya, oke. Kita lihat ya di Yesiel 37 ayat 10 berikutnya. Lalu aku berbuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk ke dalam mereka. Masuk di dalam mereka. Ya, nafas hidup, Roh Allah, hati Allah, semangat Allah masuk dalam mereka. Mereka menerima. Hanya pada waktu sudah masuk, baru mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Saya kasih tahu, mereka yang agamawi, mereka yang usaha diri sendiri, di mata Tuhan belum hidup seperti standar Tuhan. Hanya yang bergantung sama kasih Tuhan, itulah yang hidup seperti standar yang Tuhan. Hidup itu standar Tuhan, kata hidup itu dari Tuhan. Jadi banyak kan orang yang masih agamawi, yang masih buta, yang masih usaha sendiri, di mata Tuhan belum benar-benar hidup. Kenapa? Belum ngerti kasih Tuhan, kebesaran kasih Tuhan. Mereka berasa hidup, mereka kayaknya bernapas, tapi di mata Tuhan hidup itu bukan begitu. Hidup itu jauh lebih baik yang Tuhan rencanakan selama kau bergantung sama kasih-Nya. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Hanya pada waktu mereka menerima kasih Tuhan, baru mereka benar-benar hidup. Pada waktu tulang-tulang itu pakai urat dan menjadi kulit semua, di mata Tuhan belum hidup. Belum benar-benar hidup sesuai standar Dia. Tapi pada waktu tulang-tulang itu menerima kasih Tuhan, nafas Tuhan, roh Tuhan, hatinya Tuhan, yaitu kasih, baru mereka hidup sesuai standar dari Bapa sendiri. Itu maksudnya. Jadi ngerti nggak? Kalau ada orang yang agamawi, mereka selamat, tapi belum benar-benar hidup sesuai standar Tuhan. Kenapa? Mereka masih ikutin berhala agamawi. Mereka masih ikutin berhala diri sendiri. Di mata Tuhan itu belum benar-benar hidup. Yang benar-benar hidup ada yang bergantung, benar-benar menerima kasih Tuhan. Itulah Tuhan. Ya, beda nggak? Dari awal, Yeskiel, perjanjian lama. Ya, berkat Tuhan tidak pernah berubah karena Dia tidak pernah berubah. Hidup adalah bergantung pada kasih Tuhan. Hidup menurut standar Tuhan adalah hidup yang bergantung pada kasih Tuhan. Ya, ya, and they came to life and stood. Jadi mereka berdiri dan hidup. Hanya dengan menerima kasih Tuhan, baru manusia itu dapat berdiri dan hidup, baru tegak. Kalau enggak geling-geling, ya, ya, lihat. Ini juga yang dikatakan di slide berikutnya, yang di Efesus 4 ayat 14 di slide berikutnya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesakan. Saya kasih tahu, hampir semua orang Kristen, gereja, pendeta, STT, semua masih anak-anak, dikasih Tuhan dan selamat. Tapi mereka masih mengikuti doktrin teologi buatan manusia. Itu maksudnya, rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia yang bikin manusia. Karena mereka masih buta. Mereka yang udah umurnya ada 70, 80, pendeta, semua PhD, masih anak-anak. Selamat, dikasih Tuhan, tapi masih anak-anak. Kenapa? Mereka masih terombang-ambing oleh doktrin manusia yang mereka pelajari dengan luar biasa dan salah luar biasa dalam kelicikan yang menyesatkan. Ya, hanya dengan mengenal kasih Tuhan yang bergantung pada kasih Tuhan baru bisa berdiri dan bisa menghadapi seluruh agamawi. Ya, dan tidak akan terombang-ambing
karena bergantung pada kasih Tuhan, dan tidak akan bisa menghadapi dan tidak akan tergoyang-goyang oleh segala teologi buatan manusia. Kalau kau masih tergantung oleh teologi buatan manusia, kau adalah anak-anak yang kau selamat, kau dikasih Tuhan, tapi kau masih anak-anak yang gampang digoyangin. Hanya pada waktu kau bergantung satu persama kasih Tuhan, baru kau bisa mengandalkan. Karena pada waktu kau bergantung sama kasih Tuhan, tidak ada lagi yang bisa menggoncangkan kau. Baik teologi siapapun juga, karena buatan manusia tidak pernah sempurna, pasti di bawah Tuhan, pasti tidak sempurna, pasti banyak salah. Ya, itulah yang hari ini sebagian besar gereja masih di situ. Dikasih Tuhan, selamat, tapi mereka statusnya hanya anak-anak. Karena itu gampang sekali bingung. Ya, itu yang begitu ya. Tapi Tuhan bilang, yang bergantung pada Tuhan, bukan hanya hidup, akan menjadi berdiri tegap dan menjadi tentara yang tegap, yang barisan mengikuti kasih Tuhan. Ya, itu yang sebetulnya. Jadi itu yang pertama, mesej pertama di Yeskiel 37. Jadi kita lihat ya, sekarang saya simpulkan. Siapa itu yang ada di padang gurun? Kita semua, dulunya semua Gamawi. Kita semua termasuk saya, ngikutin usaha diri sendiri. Dan ada di padang gurun. Kita itu, pada waktu itu, kita seperti tulang-tulang kering. Di padang gurun. Mencoba dekat ke Tuhan. Mencoba bermacam hal. Tapi nggak ada harapan. Gagal terus. Tapi sekarang, kalau waktu kita bergantung sama kasih Tuhan, kita hidup kembali. Ya, secara rohani kita hidup sekali. Dan kita buat kita menjadi kuat. Dan menjadi kuat terhadap apa? Menjadi kuat terhadap seluruh ajaran teologi. Saya kasih tahu. Menjadi kuat dan bisa mengerti. Kita mengasihi mereka. Dan tapi kita tahu kesalahan mereka, keburukan mereka, kesalahan mereka. Dan kita tidak lagi ikut mereka. Bukan kita tidak menghormati mereka. Kita lebih menghormati kasih Tuhan daripada buatan manusia. Itu yang terbuat, kita akan menjadi kuat. Dan kita bergantung Tuhan. Inilah saatnya yang satu-satunya jalan. Cuma sesimpel itu kok. Di Alkitab, semuanya itu dari kasih Tuhan. Tidak ada dari manusia. Tidak ada. Tidak ada yang buat itu manusia sendiri. Meninggikan diri sendiri. Dengan alasan agamawi, dengan alasan segala macam. Tapi sebetulnya Tuhan bilang tidak. Aku yang berbuat, aku yang melakukannya. Karena dia adalah Tuhan. Ya, itu berkat pertama. Kita dipulihkan dari padang gurun. Kita yang tidak ada harapan menjadi hebat, menjadi kuat, hidup. Bukan karena kita hebat, tapi karena dia yang menghidupkan kita. Dan kita menjadi kuat, bukan karena kita dahsyat, tapi karena kita sekarang menjadi kuat menghadapi seluruh ajaran aneh-aneh dari orang-orang. Karena kita sekarang mengerti kasih Bapa di surga. Kita tidak lagi bergantung sama kasih pendeta, tapi kita bergantung sama kasih Tuhan sendiri. Ya, jangan bergantung sama kasih Hongki ya. Bergantung sama kasih Tuhan. Langsung. Oke? Itu yang benar. Nah, berkat kedua. Restorasi dari padang gurun. Kita lihat di Yeskiel 47 ayat 1. Kemudian dia membawa aku ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Ya, ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Ya, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan meja. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Berikutnya, di ayat 3. Sebab sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka di dalamnya air itu sampai di pergelangan kaki. Ayat 4, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut, naik ya. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan sebelum ya, dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang, ya. Berikutnya, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepada aku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian dia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Lihat ini ya, lihat ya. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana, banyak pohon.
Ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Jordan dan bermuara di laut asing. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai. Air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kemana aja hidup. Oke? Ya. Ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan sungai-sungai itu ada jenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat 12. Ya, pada kedua tepi sungai itu tidak gagal ya, baik kiri tepi yang manapun juga, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Macam-macam pohon. Dan daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ya, itu yang dari berkat dari Yeskiel. Ya, kita lihat sekarang saya baca cepat ya dari Yeskiel 47 yang tadi ayat 1. Air keluar dari ambang bait suci. Jadi air itu keluar dari tempat Tuhan, dari bait suci. Ya, itu ya, ini yang pertama. Kita lihat apa yang terjadi dengan air itu. Yang berikutnya, di slide berikutnya di ayat 8, sungai ini mengalir menuju ke wilayah timur. Ya, saya kasih tahu ya, di sebelah timur Israel adanya apa? Padang gurun. Ya, kembali ya, di sebelah timur Israel, boleh buka peta, adanya apa? Padang gurun. Jadi air mengalir ke timur, air mengalir ke padang gurun. Tuhan mengasihi yang di padang gurun. Oke? Sama ya, seperti Yeskiel 37. Mengalir ke padang gurun. Siapa yang di padang gurun? Mereka yang bergantung pada diri sendiri. Ya, oke. Ya, lalu dilihatnya. Air itu membual dari sebelah selatan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas, water was trickling. Jadi aliran air itu mulainya kecil banget. Seperti tetesan. Tetes, hampir nggak kelihatan, tetes. Kecil, air kecil sekali. Mulainya kecil, sangat kecil. Trickling, ya. Membual kecil sekali, ya. Kita lihat. Seperti tetesan. Ya, berikutnya. Ya. Di slide berikutnya kita lihat di itu. Dari bertumbuh jadi pergelangan kaki yang kecil itu. Bertumbuh lagi jadi lutut. Bertumbuh lagi jadi pinggang. Jadi aliran air itu yang mulai di tetesan itu membesar. Itu loh ya. Ini berkat Tuhan ya. Kecil, hampir nggak kelihatan. Tapi jadi membesar. Ya. Lihat ya. Lihat seperti itu. Kemudian Yeskiel 47 ayat 5. Sebab air itu sudah meninggi, jadi tinggi sekali sehingga orang dapat berenang, suatu sungai tidak dapat diseberang. Menjadi begitu besar. Ya, menjadi begitu besar, menjadi sangat besar. Berkat Tuhan itu menjadi sangat besar, ya, menjadi sangat besar. Aliran air itu menjadi sangat besar, ya, itu firman Tuhan. Oke? Nah, lihat. Air itu ke padang gurun. Ke padang gurun. Tempat orang yang bergantung pada usaha diri sendiri. Nah, sekarang lihat apa yang terjadi. Apa yang air itu lakukan. Sudahkah engkau lihat anak manusia? Sudahkah engkau lihat House of Grace? Sudahkah kau lihat ini, air ini? Sudahkah kau lihat? Ya. Kemudian yang bawa aku kembali menuju tepi sungai. Lihat air ya, lihat berkat Tuhan ya. Udah lihat? Oke. Nah, sekarang lihat apa yang Tuhan lakukan. Sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, ya. Yang tadinya cuma tetesan air, sekarang di sekeliling sungai itu, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, di sebelah sini dan sebelah sana, banyak pohon tumbuh. Padang gurun yang diairi air akan menjadi subur dan banyak pohon akan tumbuh. Padang gurun di mana manusia tadinya berada akan menjadi subur. Yang berkat. Inilah kerajaan Allah, berkat kerajaan Allah. Ya, kerajaan Tuhan. Padang gurun adalah milikku. Menjadi padang gurun kadang kau. Tapi pada waktu kau menerima kasihku berupa air, aku akan membuat padang gurun itu penuh tumbuhan. Tidak bisa gagal. Sebelah kiri, sebelah kanan.
Kau gagal, tapi air itu yang buat kau menjadi padang gurun itu menjadi hidup dan menjadi pohon, banyak pohon. Oke, berikutnya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Dan dijelaskan lagi sekarang, pohon itu bukan pohon yang gak ada fungsinya. Pohon itu adalah pohon buah-buahan. Pohon itu akan memberkati karena buah-buahan itu bagus ya untuk makan. Ya, ya. Yang good for food, kalau bahasa Inggrisnya itu trees that bear fruit, ya, for food gitu. Jadi untuk makan, untuk kita makan. Ya, di Indonesia kata makan itu oh ya, ada juga tuh buahnya menjadi makanan, ya. Itu untuk berkat. Jadi pohon itu buah-buahan yang menjadi berkat untuk kita. Ya. Padang gurun menjadi berubah, menjadi pohon buah-buahan. Pohon buah-buahan itu penuh dengan makanan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Jadi pohon itu selalu menghasilkan buah, berbeda-beda. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Jadi berkatnya selalu baru dan selalu beda. Ya, karena pohon itu macam-macam. Ya. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat. Sebab padang gurun itu telah diairi oleh kasih Tuhan. Yang bergantung sama kasih Tuhan. Padang gurun apapun di dalam hidupmu akan menjadi buah, pohon buah. Dan buahnya gantang-ganti. Ada musimnya duren. Kayak di Citrep ya, ada duren kali ya. Ada duren, ada rambutan, ada manggis. Ganti-ganti. Buahnya gantang-ganti. Tapi nggak ada habisnya dikatakan. Sebab buahnya tidak akan habis-habis. Dan tiap bulan ada yang baru. Itulah yang bergantung sama kasih Tuhan. Di dalam hidupmu, tiap bulan ada berkat. Dan tidak pernah habis. Dan ganti-ganti. Dan kamu ambil makan itu, masih keluar lagi yang lain. Kamu bagiin ke temanmu, masih tumbuh lagi. Seperti itu. Seperti di Taman Firdaus. Buahnya menjadi makanan. Dan ya daunnya menjadi obat. Ya, jadi macam pohon buah-buahan tumbuhan untuk kita. Semua dari berkat yang tadinya padang gurun menjadi Taman Firdaus dimanapun penuh dengan pohon-pohon yang berbuah-buah. Dan Tuhan tidak pernah ngajarin. Agamawi selalu ngajarin untuk berobsesi kepada satu hal. Agamawi yang salah, yang itu selalu ngajarin pada obsesi pada satu hal. Padahal Tuhan bilang no. Seluruh tanah padang gurun itu jadi buah-buah. Jangan obsesi pada satu pohon. Baik pohon duren maupun pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan obsesi pada satu pohon. Seluruh pohon memberkatimu. Termasuk pengetahuan baik dan jahat jika kau ngerti. Tapi jangan obsesi pada satu pohon. Jangan obsesi seperti Adam pada pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan obsesi seperti teologia pada pengetahuan baik dan jahat. Jangan. Kamu semuanya ada untuk kau. Ada duren, ada manggis, ada mangga, ada apa. Semuanya untuk milikmu. Jangan obsesi pada satu. Jangan berhalakan. Berkat Tuhan. Ya. Kau akan dapat semuanya. Dan tiap bulan tidak. Semua baru. Dan tidak pernah habis. Janji Tuhan. Itu yang bergantung sama kasih Tuhan. Padang gurun yang tidak sama sekali tidak menghasilkan. Diubah semua menjadi seperti ini. Menjadi berkat yang tidak pernah habis. Dan begitu beraneka ragam. Ya, sepanjang hari. Sepanjang bulan. Itu seperti itu. Nah, lihat ya. Sama juga ayatnya. Di slide berikutnya. Ya, daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tidak pernah berhenti. Yang bergantung sama Tuhan, kau pasti diberkati dimanapun kau berada tiap hari. Ya, karena kasih Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah berubah. Tidak pernah akan gagal. Ya, berikutnya di slide berikutnya dikatakan lagi, ya, tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Jadi selalu baru, fresh, baru, ya. Karena saat Tuhan seperti itu, dia pencipta, dia memberikan terus yang baru kepada yang bergantung sama kasihnya, diberkati terus. Jangan pikir ke hidupmu yang lama. Ya, Tuhan kasih selalu yang baru dan tidak ada habis-habisnya. Itulah berkat Tuhan. Itulah kerajaan surga. Itulah tanah perjanjian. Itulah yang dia miliki. Ya, bukan satu pohon, macam-macam, tidak pernah berubah. Terlalu banyak dan tiap ganti terus dan banyak gitu. Kelewatan makan mangga, nggak apa-apa. Ada rambutan, ada yang lain, dan dapat lagi mangga di kemudian hari. Berkat tersebut tidak akan berhenti dan selalu baru. Itu yang Tuhan berikan. Itulah tanah kerajaan surga. Ya. Dan berikutnya, di slide berikutnya, buahnya menjadi makanan, ada lagi. Daunnya menjadi obat. Ini terakhir.
Di dalam hidup kita di padang gurun, kita banyak luka hati ya. Karena kesalahan kita, atau kesalahan orang lain, atau kesalahan siapa aja, keluarga, atau diri kita, atau siapa aja, teman kita, saya nggak tahu, banyak luka dalam hidup. Ya, healing for the nation. Semua negara itu udah luka. Semua orang udah luka. Karena kegagalan. Kegagalan diri sendiri, kegagalan adik, kegagalan kakak, kegagalan istri, kegagalan suami, kegagalan ibu, kegagalan bapak. Udah macam-macam ya, luka. Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang, you tahu nggak? Padahal waktu you menerima berkat kasih Tuhan yang seperti itu, kau mengerti kasih Tuhan, kau menerima, kau makan buah itu. Yang bergonta tiap hari kau diberkati, tiap hari. Dan berhasil selalu baru. Luar biasa seperti itu. Kau akan sembuh dari lukamu. Ya, luka hidupmu Tuhan sembuhkan. Bukan dengan apa? Dengan berkatnya, dengan kasihnya. Pada waktu kau mengerti sebegitu besar kasihnya tiap hari. Dan begitu banyak. Kau kerja ini sukses, begini kau diberkati. Terus kau diberkati. Seperti burung terbang. Dapat makanan terus. Lewat satu, depannya ada lagi, depannya ada lagi. Pada waktu itu kau akan sembuh. Kau tidak lagi luka. Kau akan melupakan luka masa lalumu. Kau akan melupakan. Tuhan akan membuat kau bisa lupa terhadap luka masa lampau. Itulah yang Tuhan, melalui berkat tanah kerajaan surga, Dia akan lakukan itu. Itulah yang Tuhan lakukan. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita lihat ya. Jadi di slide berikutnya, kasih Tuhan itu mampu memulihkan tanah padang gurun di sekeliling kita menjadi tanah Firdaus, menjadi tanah kerajaan surga, menjadi tanah penuh dengan berkatnya yang bergantung sama kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan. Tidak ada agamawi, tidak ada manusia, usaha sendiri, tidak ada pengajaran manusia, 1 sen pun tidak ada. Semuanya dari Tuhan, kasih Tuhan. 100%. Ya, semuanya. Tidak ada kontribusi manusia. Kita hanya menerima. Dan kemudian kita menikmati itu. Ya, seluruh. Bukan kita nggak kerja. Kita kerja. Tapi tanah di mana, hidup di mana kita berada, seluruhnya menjadi memberkati. Kita akan membangun rumah dengan tidak sia-sia. Bukan di padang, bukan di pasir padang gurun, tapi ada menjadi tempat. Seluruh usaha kita berhasil. Tahu nggak? Berkatnya lain-lain. Ada yang satu belum berhasil, ada yang satu sudah berhasil, ada yang satu besok berhasil, ada lagi yang minggu depan berhasil. Seperti itu. Itu berkat kasih tanah kerajaan surga. Tidak pernah gagal. Yang bergantung sama kasih Tuhan, kau akan mengerti hidup seperti ini. Saya pingin House of Grace itu ngerti seperti ini. Ya, kau diberkati. Kayak kepiur. Kayak kamu berada di padang buah-buah semua. Buah terus seperti itu. Dan padang gurun menjadi lenyap. Tidak ada sama sekali. Ya, dan menyembuhkan kita dari semua kesalahan. Saya dulu mestinya begini, saya begini dulu, orang ini begini, dulu gini semua lewat semua. Karena begitu baiknya Tuhan, kasih Tuhan. Itulah yang berkat kerajaan surga. Berkat kedua, ya. Dan menyembuhkan kita dari luka-luka yang di padang gurun. Ya, yang ada dalam hidup kita. Ya, jadi saya berita ini slide kesimpulan dari Yeskiel, bukan ini. Ada 2 berkat ya. Sama lagi di Yeskiel. Yang pertama adalah restorasi status kita yang tulang kering di padang gurun menjadi manusia yang hidup dan kuat menghadapi agamawi. Itulah kasih Tuhan yang akan lakukan. Jadi hati-hati ya, yang agamawi, kau berhadapan dengan kasih Tuhan, kau pasti dihabisin. Karena Tuhan menghendaki anaknya tidak meninggikan hamba-hambanya. Anaknya tidak mendidikan ahli-ahli Farisi dan teologi. Anaknya hanya mengerti kasihnya Dia. Jangan main-main ya. Tuhan berkata berulang-ulang, Dia adalah Tuhan yang cemburu. Dia cemburu jika hamba Tuhan ditinggikan lebih dari Dia. Dia cemburu jika teologi ditinggikan lebih dari Dia. Benar nggak? Dia cemburu. Dia tidak, karena haknya Dia dan Dia yang benar. Kita akan dipulihkan. Menjadi status kita menjadi anak yang benar-benar dari Bapa di surga yang mengasihi, dan kita akan mengenal Dia. Pada waktu kita menerima status kita dipulihkan dan kita bisa kuat. Tuhan bilang, kau akan kuat menghadapi segala macam
ajaran teologi yang aneh. Seperti Timotius yang muda bisa menghadapi seluruh anak orang-orang Yahudi yang tua-tua itu. Dan tidak terpengaruh dan menang. Karena kasih Tuhan berada di dalam anak muda, berada di dalam Timotius, berada di dalam kita semua. Restorasi dari status kita menjadi penuh. Itulah maksudnya. Bukan hanya kita hidup, tapi kita menjadi kuat menghadapi ajaran-ajaran yang ngaco. Itu yang Tuhan pulihkan, janji Tuhan. Kau akan jadi kuat dan karena kau kuat berdalam kasih Tuhan. Yang kedua, yang merestorasi hidup kita. Yang tadinya hidup di tanah padang gurun, penuh kegagalan, penuh capek, penuh kekeringan, penuh kegagalan, menjadi tanah di mana pohon-pohon buah itu mengelilingi kita. Tiap hari, tiap bulan, pohon-pohon itu selalu memberkati kita. Tiap hari, saya kasih tahu. Tiap bulan. Dan kau mungkin kelewatan makan buahnya. Tetap Tuhan kasih yang lain dan terus seperti ini. Karena melimpah buahnya. Berbeda-beda tiap hari. Berbeda-beda tiap minggu. Tapi begitu banyak. Itulah tanah kerajaan surga. Hidup kita yang di padang gurun diberkati seperti itu. Kita yang kering di padang gurun menjadi kuat kembali dan hidup kembali. Tanah di sekeliling kita yang padang gurun menjadi tanah kerajaan surga penuh dengan berkat buah-buah. Itulah berkat dari yang Tuhan sampaikan. Sama toh, cuma dua hal ini. Status kita dan kerajaannya. Status Tuhan, status Bapa diberikan pada kita sehingga kita menjadi anak Bapa. Bapa kami di surga, kita jadi anak Bapa. Yang kedua adalah kita diberikan, datanglah kerajaanmu. Ngerti nggak? Jadilah kehendakmu. Dua hal toh. Kau menjadi anak dari yang maha tinggi. Dan kerajaan dari yang maha tinggi mengubah padang gurun di hidupmu menjadi begitu banyak berkat. Itu cuma dua hal itu yang Tuhan berikan. Dan itu cukup. Semua orang sama. Kau yang menggantung pada kasih Tuhan, sekelilingmu menjadi berkat bagimu. Dan kau akan jadi berkat bagi sekelilingmu juga. Semua itu, kesimpulan itu dari mana? Apakah dengan usaha sendiri? Tidak pernah. Slide terakhir. Itulah kasihnya kepada kita. Itulah kasih Tuhan. Siapapun juga di sini diberkati dengan hal yang sama. Status sebagai anak dari Bapa kita yang di surga dan menikmati berkat dari kerajaannya yang di bumi maupun di surga. Itu yang Tuhan berikan. Itulah kasihnya kepada kita. Ya, di situ. Semuanya kita bisa lihat, semuanya karena Kristus, semuanya karena kasihnya. Dan kita hanya nerima. Tidak pernah gagal. Hidupmu akan diberkati luar biasa. Siapapun juga engkau berada. Siapapun juga engkau. Apapun juga latar belakangmu. Sama, kau akan diberkati seperti ini. Jika engkau menerima kasih Tuhan, jika engkau sudah mengenal kasih Tuhan. Dan biarlah firman-Nya yang berbicara, biarlah Dia yang berbicara dan mengubah kita semua. Bapa di surga, terima kasih Yesus, karena inilah kehendak-Mu ya Tuhan, di mana Engkau memperkenalkan ya Tuhan kebesaran dari kasih Bapa, supaya kami semua menjadi benar-benar menjadi anak-Mu, menjadi anak Bapa di surga. Dan kedua, dan yang berikutnya ya Tuhan, Kau memberikan kepada kami berkat yang kedua, yaitu Kau memberikan Kristus, Kau memberikan berkat dari kerajaan milik Bapamu, milik Tuhan, milik-Mu kepada kami semua, untuk kami menikmati hidup yang sebenarnya, hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam kasih Bapa. Hidup yang begitu indah, karena kebesaran-Mu semuanya adalah untuk kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh-Mu yang kudus, yang luar biasa, yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Terima kasih.